bandingkan dana operasional yang saya sekarang itu saya pertanggungjawabkan loh, detail penerimanya ada satu-satu dan nomor rekeningnya serta kwitansinya. Ayo bandingkan dengan yang lain-lain. Tunjangan operasional Gubernur DKI Jakarta tembus 8,87 miliar per bulan atau sekitar 106,5 miliar per tahun. Namun sayang, publik ramai jauh lebih tertarik memperdebatkan biaya operasional Gubernur Jawa Barat yang hanya 1,2 miliar saja per bulan. Ternyata anggaran operasional Gubernur DKI itu lebih fantastis daripada Jabar. Ada yang tahu gak nilainya berapa? Mari kita simak biaya operasional yang bisa diterima oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Saya harus klarifikasi bahwa tidak ada intensi saya untuk menyerang Pak Deddy Mulyadi maupun Jawa Barat. Mamang Santuy People, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu Bolos, si Pakun Bobo, dua tepi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santuy People, ada yang lagi ramai apa di persosmedan? Kita langsung aja meluncur. Cus. Nih yo, ada KDM yang sepertinya sudah mulai gerah gitu ya. Dalam artian disenggolin, terus diusik, terus korek-korek tunjangan sana sini yang kalau menurut Kang Deddy dan warga Jabar itu sebenarnya tunjangan tuh nggak gede untuk ukuran provinsi. Bahkan KDM di sini sempat terlontar sedikit tantangan, berani nggak gitu bongkar-bongkar tunjangan gubernur lain gitu. Kalau nggak pendahulu saya deh gitu sebelumnya. Ladalah warga Jabar ya semalam udah bergerak duluan mengorek tunjangan operasional dan segala macamnya punya provinsi Jakarta. Wadidaw, meluncur nih. Kita lihat dari Bandung Bersuara, respon Kang Deddy Mulyadi yang bercerita soal dana operasional. Ceki-ceki Play Juta dong. Nah itu menggunakan dana operasional dan dana pribadi saya dari pendapatan saya secara personal. Nah saya kan kemarin udah jelasin oleh Kak Admin Pemprov Jabar bahwa dulu zaman sebelum gubernur saya itu 14 miliar. Setelah saya jadi gubernur itu diturunin biayanya sekarang tuh sekitar 11 miliaran deh. Itu peruntukannya pemeliharaan gedung kantor di 5 wilayah. Wilayah Bandung, wilayah Garut, Cirebon, kemudian Jakarta, Bogor. Bisa dilihat gubernur kantor gubernur wilayah 5 wilayah ini dulu bagaimana, sekarang bagaimana, udah rapi tertata. Yang kedua, tenaga outsourcingnya, tenaga kebersihan, satpam. Yang ketiga, ada tamu-tamu yang datang ke gedung Pakuan untuk makannya, untuk minumnya. Terus bayar listrik, bayar air, pemeliharaan. Itu bukan, saya sepeser pun nggak terima uang tunjangan itu, nggak satu rupiah pun nggak ada. Karena uangnya kan dari rekening ke rekening. Jadi nggak ada itu tunjangan, bupati nggak, gubernur nggak ada. Saya makan setiap hari beli beras sendiri. Pak, ada PPh-nya itu berarti ada PPh di gaji tunjangan itu. Kenapa? Ada pajaknya, itu berarti selama ini dibayar oleh pajak PPD. yang mana? Di gaji dan tunjangan. Yang mana? Di anggaran gaji dan tunjangan itu kan ada pajak anggaran. Saya tunjangan yang mana? Anggaran makro itu kan PPD. Enggak, anggarannya yang mana maksudnya? Dari 2,2 miliar total untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oh ya, nggak ada. Kita hanya biaya operasional dan gaji, nggak ada. Di dalamnya kan ada anggaran PPh tunjangan, PPh. Oh PPh, yang otomatis. Jadi gini, saya jelasin gini. Biaya operasional yang saya terima itu dipotong pajak. Saya sudah bayar pajak, tapi uangnya nggak saya pakai. Jadi saya bayar pajaknya, tetap saya bayar pajaknya, tapi uangnya saya gunakan nih ke sini, dan itu dirinci. Bahkan kalau saya boleh, yuk bandingkan dana operasional yang saya sekarang itu saya pertanggungjawabkan loh, detail penerimanya ada satu-satu dan nomor rekeningnya serta kwitansinya. Ayo bandingkan dengan yang lain-lain. Yang operasional, taruhlah gubernur yang terdahulu, cek ada nggak pertanggungjawabannya. Kalau BPJS dia nggak tahu Kang Deddy tuh setim-timnya solid semua ya. Bahkan event kayak rincian nih, ketemu di jalan ibu-ibu kasihan kasih gitu kan.
bantu kalau itu pakai pribadi ya udah gitu kan. Tapi kalau itu pakai dana budget operasional yang diperuntukkan untuk Kang Deddy sebelumnya itu dicatat tuh rinciannya siapa penerima. Makanya kalau kita enggak di konten KDM sebelum memberikan bantuan selalu nanya minta KTP-nya itu karena itu dicatat KTP nomor rekening sekian untuk kalau misalkan berisik-berisik kayak sekarang nih sok nih audit aja nih orang-orangnya ada datanya KTP-nya ada rekeningnya ada cek aja audit aja jangan cuma berisik doang tapi nggak apa namanya nggak beneran nggak cross check gitu kayak kemarin kan korupsi ini Deddy Mulyadi laporin enggak ngeproses enggak gitu. Cuman berisik aja di sosmed jadi ya dugaanku nangkapnya cuman buat ngeganggu popularitas doang, ngeganggu elektabilitas itu bukan bener-bener mau menegakkan hukum apalah tetek bengek riuh. Tapi tadi dengar nggak Kang Deddy ngomong menantang sok kalau berani cek aja operasional yang lainnya. Kalau enggak ya sama gubernur terdahulu saya aja gitu kan. Mungkin teman-teman netizen Jabar sudah melihat kode itu. Wah, tuh Bapak Aing udah nyuruh tuh, sok silakan cek aja. Meluncur dong, diceki-ceki. Ini ada beberapa nih meluncur. Ninyo, ada dari konten kreator TikTok Jajang Gunawan dengan caption operasional Gubernur Jakarta 106,5 M, operasional Gubernur Jabar 33 M, yang jadi buah bibir si Indonesia malah Jabar. Siapa yang bernilai tinggi katanya nih di tag nih ada Gubernur Jakarta, terus ini bapak yang kemarin soal Kang Deddy Cilok Emas itu kan, terus sama ini nih kasihan nih yang udah nggak dapat exposure lagi nih, nyenggol terus segitunya nyari exposure. Kita lihat nih kayak gimana info dari Mang Jajang Gunawan, ceki. Play. Tunjangan operasional Gubernur DKI Jakarta tembus 8,87 miliar per bulan atau sekitar 106,5 miliar per tahun. Namun sayang, publik ramai jauh lebih tertarik memperdebatkan biaya operasional Gubernur Jawa Barat yang hanya 1,2 miliar saja per bulan atau sekitar 33 miliar per tahun. Lagi-lagi Kang Deddy memiliki nilai jual lebih tinggi dibanding Gubernur DKI Jakarta. Yang bikin heran, angka fantastis ini jarang dibicarakan media. Padahal dengan PAD DKI Jakarta yang mencapai 71 triliun, kenapa yang ramai justru biaya operasional di daerah lain? Sementara Jakarta seolah tenang-tenang saja. Tunjangan iya masuk akal sih. Kalau gini kelihatan banget nggak objektifnya ya. Maksudnya kalau pengen menuntut ketransparansi semuanya dipelototin, semuanya kebagian tuh day by day tuh. Provinsi A, B, C, D kebagian semua. Ini mah Jabar terus. Iya, ya wajar akhirnya netizen menduga ini mah bukan semata-mata buat transparansi kali. Ini mah cuma mau ngeganggu KDM itu Kang Deddy yang ya secara popularitasnya makin naik terus gitu. Dimana ini kalau nggak diganggu nih setahun, 2 tahun, 3 tahun, wah di 2029 bisa ngeganggu kita nih gitu ya. Tolonglah ya. Tapi menariknya nggak cuma satu warga Jabar aja yang bersuara nih, ada juga meluncur. Nih ada juga Kang Mus nih yang ikutan bersuara juga terkait anggaran operasional. Mungkin warga Jabar udah gedek. Ini kenapa Bapak Aing mulu sih yang disorot? Tuduh ini disebut-sebut gede. Hei, ada tahu yang lebih gede nih. Akhirnya mereka yang bersuara. Mungkin menunggu media-media mainstream mana nih nggak ngecek juga provinsi lain kenapa Jabar doang nih. Seseksi itu kah Jabar? Ini ada dari Kang Mus. Buat warga Jabar ada yang sudah tahu nggak? Ternyata anggaran operasional Gubernur DKI itu lebih fantastis daripada Jabar. Ada yang tahu nggak nilainya berapa? Nilainya 8,8 M per bulan. Ya kalau dihitung per tahun mencapai 106,5 M. Fantastis nggak tuh? Jabar ya hanya 33 M per tahun. Tapi kenapa menjadi buah bibir? Jabar yang selalu dikoreksi. Ada apa ini? Ada apa? Buat warga Jabar. Ada apa ini? Ada apa? Ya dugaannya balik lagi untuk menghambat popularitas Deddy Mulyadi yang terus naik gitu ya. Kita kayak pengen nanti teh popularitasnya berpengaruh ini ketutup semua sama Deddy Mulyadi, pejabatnya gimana gitu dugaannya ya. Tapi memang jadi hal yang menarik juga untuk operasional dari segi luas. Yang satu lebih kecil dibanding yang satu lagi, tetapi lebih gede operasionalnya secara jumlah penduduk. Yang satu lebih sedikit dari yang satunya, tapi yang sedikit ini lebih gede gitu. Itu yang menarik ya kan. Yang
justru kenapa nggak dibincangin gak sih itu? Iya. Yang anggarannya lebih kecil, penduduknya lebih banyak, daerahnya lebih luas, bisa nih berjalan gitu kan? Iya. Kenapa gitu? Harusnya mah gitunya. Iya, kalau mau ngebongkar semua apa namanya? Anggaran gubernur gitu ya. Ya udah semua provinsi aja. Semuanya, kenapa harus terfokus ke Jabar sih? Iya. Pakaian, terus operasional dan segala macamnya. Jabar terus disorot dir aing mah. Tapi yang menariknya kalau misalkan ada komenan yang bilang dari mana datanya, so tahu nih kreator ya kan, karena bukan apa namanya, ibaratnya bukan media-media besar yang ngapinnya gitu. Iya. Jadi mungkin ada juga yang meragukan dari mana ya, asal sebut aja. Ini memang tadi udah anticipation nih, udah ngorek jejak digital yang meluncur. Cus. Nih jadi seperti bahas nih dulu sebelum masa kampanye apa sebelum pemilihan gitu ya, sama iNews nih. Bisa kita lihat nih di 2024 bulan 9 tanggal 2 ya. Apa tanggal 9 bulan 2 itulah pokoknya ya. Tuh, kita intip gaji gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Ceki. Play. Selain mendapat jabatan, jika memenangi pilkada, gubernur dan wakil gubernur Jakarta nantinya berhak mendapat gaji pokok, tunjangan jabatan dan biaya operasional yang cukup fantastis. Berapa nilainya? Berikut informasinya. Gapoknya 3.000. Berdasarkan peraturan pemerintah tentang jabatan. hak keuangan administrasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, gaji pokok gubernur se-Indonesia ditetapkan sebesar 3 juta rupiah per bulan. Selain gaji pokok, gubernur juga berhak mendapat tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah per bulan. Sementara itu, wakil gubernur mengantongi gaji pokok 2,4 juta rupiah per bulan. Selain itu, tunjangan jabatannya sebesar 4,32 juta rupiah per bulan. Untuk gaji pokok dan tunjangan jabatan ini memang terkesan kecil. Namun, gubernur dan wakil gubernur juga berhak mendapat biaya operasional. Mari kita simak biaya operasional yang bisa diterima oleh gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Tuh, dari iNews loh, sebelum pemilihan apa ini kalau nggak salah ya, di tanggal segitu tahun segitu tuh ya, 106,5 per tahun. M-nya miliar ya per bulannya, kalau kita bagi rata jadi 8,87 miliar gitu. Bahas dong, kayak ngebahas ke Kang Deddy buat apa gitu. Iya. Yang ini sekian buat rumah, buat tunjangan rumah tangga, apa makan cilok pakai emas gitu. Kayak gitu dong. Iya. Apa namanya, balance gitu. Jadi nggak tebang pilih gitu. Yang cukup fantastis. Biaya operasional ini berasal dari sebagian pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk Jakarta, yang realisasi PAD-nya mencapai 71 triliun rupiah per tahun, maka setiap gubernur bisa mendapat sekitar 106,5 miliar rupiah per tahun atau sekitar 8,87 miliar rupiah per bulan. Tuh, berarti dua kreator tadi ini ya apa namanya valid ya, terkonfirmasi ya, angkanya bener ya, karena ini pernah dibahas juga sama iNews di 2024 gitu. Iya, mana? Yang lain mana? Tuh yang punya channel apa yang mengkritik mana? Hier aing mah iro. Padahal KDM kayak ya perlu nggak perlu sih, karena kan di channelnya sendiri teh sudah dirilis nih loh, budget gue sekian. Ini gue alihin buat sekian gitu. Jadi kayak nggak perlu gitu. Justru lain yang belum terbuka. Nah itu yang harus diekspos gitu. Ini jelas-jelas udah dijembrengin malah. Dijembrengin, terus ngikutan ngebahas juga. Tapi angkanya rada beda, tujuannya fungsinya rada beda gitu. Kan keder gitu mah. Liar aing mah. Kita ke nextnya nih. Cus. Nih ya. Sepertinya Mang Jajang kesel pisan sama Eko ya. Eko kan ya di terakhir kita ketahui dia adalah warga yang berdomisili di Jakarta, tapi terus ngekritik nyecer Jabar gitu. Nah sekarang dibalas sepertinya sama Mang Jajang gitu. Kalau kita telah dari namanya Jajang Gunawan, iya mah Jawa Barat pisan. Gantian nih kita bantu kritikin, kita bantu kasih data gitu, siapa tahu nggak bisa nyarinya kan. Nih sini Mang Jaja ngasih tahu, katanya ternyata pengangguran di Jakarta tinggi, tapi yang dinyinyirin hanya Jabar, padahal APBD-nya 91,34 T. Ceki. Play. 76.000 pengangguran di Jakarta Barat didominasi angkatan SMA.
Itu baru di Jakarta Barat ya. Itu angka yang sangat tinggi. Apalagi kalau dibandingkan dengan APBD DKI Jakarta yang mencapai 91,34 triliun. Jabar cuma 31 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya masalah pengangguran bisa ditekan lebih signifikan. Nah, ironisnya, jumlah penduduk Jakarta cuma 11 juta jiwa. Jauh lebih sedikit dibanding Jawa Barat yang mencapai 51 juta jiwa. Jadi bolehlah menilai mana yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. 76.000 pengangguran di Jakarta Barat Iya, perbandingan nominalnya, jumlah ininya apa namanya penduduknya gitu kan. Beda jauh itu. Iya. Justru itu lah, ini lebih sedikit biaya lebih gede kok belum berkembang nih. Pantau gitu. Jangan wah ini bahaya nih popularitasnya nih. Pantau gitu. Jadi tujuan mantaunya pengen transparansi apa menghambat popularitas. Liur aing mah. Kasih nextnya. Terus. Nih yo, masih ingat dengan Bapak Rudi S. Kamri? Bapak yang kemarin sempat dirujak teman-teman netizen gitu saat mengkritisi mungkin ya, mengkritisi. Ada juga netizen yang menyebutnya menyinyiri soal tunjangan rumah tangga. Apa kalau nggak salah yang paling khasnya itu banyak netizen yang mencuplik saat ngomong makan cilok pakai emas gitu ya. Nah, di sini Bapak Rudi klarifikasi katanya ya. Klarifikasi dari staf KDM Gubernur Jawa Barat nih ya, kita lihat apa ceki-ceki. Play. Saya harus klarifikasi bahwa tidak ada intensi saya untuk menyerang Pak Deddy Mulyadi maupun Jawa Barat. Provinsi-provinsi yang lain pun harus bertindak sama, memberikan penjelasan, karena saya yakin di provinsi yang lain terutama Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur itu sama. Rakyat hanya menerima data kebijakan yang sudah ditulis dan tanpa penjelasan apa-apa. Saya mendorong supaya semua pejabat publik, terutama yang berkaitan dengan komunikasi masyarakat, humas atau apapun namanya, untuk menjelaskan lebih detail tentang dana-dana yang diterima oleh para pejabat ini supaya sekali lagi tidak menimbulkan sangka, tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dari masyarakat. Karena masyarakat itu perlu dicerahkan, perlu diberikan edukasi, dan kita mempunyai tujuan yang sama. Kita sama-sama ingin menjaga Indonesia. Indonesia termasuk Jawa Barat, termasuk provinsi-provinsi yang lain. Oke, udah dijelaskan, tidak ada intensi menyerang dan segala macam gitu, hanya ya mengkritisi gitu untuk mempertanyakan. Terus juga yang aku tangkap di sini kayak mengapresiasi klarifikasi dari stafnya KDM gitu kan. Dan berharap provinsi-provinsi lain transparan juga seperti Jabar gitu. Tapi kalau dari aku punten ya, kritik dari aku ya bukan sekedar berharap doang. Justru kan Bapak kan punya media dan kemarin pun berhasil nih. Kalau kita lihat channelnya kan dari Anak Bangsa Channel ya. Ini kan bisa nih bikin soal kritik tentang anggaran atau operasional dan operasional gubernur nih 3M Deddy Mulyadi nih kan, dan rumah jabatan 14 miliar. Kenapa nggak bikin juga dengan konsep seperti ini, tapi dengan data yang dibahas gubernur-gubernur lain gitu. Iya, dibikin juga aja gitu. Jadi bukan sekedar saya berharap yang lain juga gitu. Enggak, bikin juga aja, pancing juga gitu. Kayak ini kan mancing nih ya. Akhirnya terus tim Pemprov Jabar memberikan penjelasan gitu yang sebenarnya itu udah beredar gitu di channel KDM, tapi ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ya udah pancing juga aja provinsi-provinsi lain gitu. Karena kan dilihat Bapak punya kapasitas untuk meresearch, mengkritisi gitu, punya medianya juga gitu. Iya, pancing aja provinsi lain. Sekian-sekian kritisi juga, mungkin dengan pola yang sama atau beda terserah gitu. Nanti tinggal teman-teman netizen yang kemarin mungkin sempat ngerujak, bantu ngedorong tuh ke atas tuh, ya kan. Teman-teman netizen Jabar kalau udah ngedorong tuh kan gercep ya. Dorong ke atas biar nyampe ke siapa namanya provinsi atau tim Pemda provinsi yang dikritik gitu. Kita lihat apa klarifikasinya gitu. Karena kalau kita scroll nih, memang scroll nih tuh nggak ada bahas provinsi lain mana. Nggak tahu ya, yang kelihatan sekilas aja ya, memang nggak nemu gitu. Ya punten, mohon maaf kalau misalkan ternyata ada gitu. Nggak nemu ngebahas gubernur lain gitu. Tiba-tiba
ceret Kang Deddy gitu. Gubernur Jabar. Gubernur Jabar. Terus setelah beberapa video aku masih menunggu apakah ada lanjutannya. Gantian nih Gubernur Jabar udah dibongkar, ibaratnya gubernur lain ini nggak ada. Iya. Jadi itu sih kalau kritik dari aku, ya udah kan enggak, kita cuma mengawasi, netral, semuanya bahas gitu. Tinggal ngobrol sama teman-teman netizen Jabar. Nih teman-teman netizen Jabar, saya sudah bahas ini ya, anggaran gubernur provinsi A gitu misalnya, tolong bantu nih diramein gitu biar nyampe ke gubernurnya atau gubernur dari provinsi yang disebutnya gitu. Ya kalau cuma sekedar oh iya nggak ada intensi, sorry, ya udah bahas gubernur lainnya mana. Liar. Kita kasih nextnya. Ini menarik dari Instagram Kang Deddy Mulyadi, captionnya aja menyentil sekali ya. Konon kata mereka, pariwisata di Jabar lesu akibat larangan studi tour. Lah ini kenapa naik dong? Data talks louder than opinion katanya. Oh, data berbicara keras, lebih kencang, lebih keras daripada opini. Lonjakan wisatawan Nusantara ke Jabar, Jeki. Play. Statistik utama Juli ini di Juli 2025 ya. Dikomparasi di tahun lalu di bulan yang sama ya mengalami ada 17,76 juta perjalanan, di mana itu naik 45,86% dibanding Juli tahun lalu. Ya, oke, itu hampir 50% naiknya. Iya. Periode Januari sampai Juli 2025, wow, totalnya ada 124,86 juta perjalanan, di mana naik sekitar 31,30% sepertinya ya, secara kumulatif ya. Berarti periode to periode ya, dibandingin di bulan yang sama di tahun lalu gitu ya, sepertinya ya. Provinsi Jawa Barat masih jadi provinsi tujuan favorit katanya. Favorit harusnya favorit dong, pakai P, favorit ya. Di mana Jawa Timur itu sampai Juli ya, dari Januari sampai Juli ini sejauh ini ada atau mencapai 131,17 juta perjalanan. Jawa Barat menempati posisi 2 ya dengan 124,85 juta perjalanan, dan Jawa Tengah di posisi ketiga 89,20 juta perjalanan. Tuh masuk 10 besar. Fair play, nomor satunya masih tetap Jawa Timur. Lanjut lagi. Lanjut. Oke. Datanya ada gitu kan. Jadi yang kemarin sempet rame soal pariwisata lesu, studi tour dilarang, pariwisata lesu. Lah ini datanya buktinya rame naik gitu ya. malah. Itu mah yang lesu dari geng mereka aja gitu kan. Nggak tahu gimana Santi People yang di daerah Jabar, gimana ngeliat pariwisata ini naik mang, lesu mang. Coret-coret di komen. Kita kasih next ya. Cus. Nih ya, ciri khas KDM sejauh ini yang paling ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat netizen adalah momen saat beliau menyidak sebuah proyek gitu ya, terutama proyek pekerjaan Pemprov ya atau Pemda ya. Nah ini saat nyidak proyek di daerah Subang apa kalau nggak salah nih, ketahuan Ceki. Play. Sia nggak bohong, nggak ing sia. Aduh sia. Dinilai kontraknya kan termasuk ada pelindungan buat asuransi kan, berarti tidak dibayarkan. Kontraktor cuma nyari untung. Deddy Mulyadi nggak mau proyek pemerintah jadi buntung. Siapa kemarin yang bilang kalau gubernur nggak usah turun lapangan? Alasannya cukup nyuruh pegawai lah, sistem nggak berjalan lah, cuma bikin konten lah. Nih sekarang kalian lihat betapa bobroknya apa yang terjadi di lapangan. Kalau Kang Deddy nggak turun langsung, mana mungkin hal-hal seperti ini bisa ketahuan. Alih-alih rakyat diuntungkan, ternyata uangnya habis dimakan bajingan. Beton yang digunakan untuk lebarannya beton apa? Kita pakai FC20. Ayo sini periksa. Ayo, kudu halus pegawai anak. Pakai duit pajak gitu. Kenapa ininya gak garinyelan? Oh, lihat.
Cek Bapak gak garing nyelarnya. Mana tukang aduk? Tukang aduk mana? Ya. Kumana siapa tempo aing lain tukang bangunan. Jadi finishing lagi lah, Pak. Enggak, bukan nanti dipising lagi. Update kan nyuhunkeun papan. Amang minta papan. Terus nu lurus. Tapi tadi pasihan malah abdi ge ieu nyuhunkeun ka material ieu ge anu tukang Kunaon eta. kelengkapanna tidak dilengkapi. Bukan nanti, ya nyokot batir tong gede teuing. Ngerakeun gubernurna estetik. Aduh. Pak, harga papan berapa? Kemana manorna? Mau kabur. Harga papan sabaraha? Mau kabur mandor yang ngelengos. Meleng dikit ngelengos. Ke atuh kunaon tadi penuhi pan baru aya RAB na ge aya. Encan engke nyokotin nu itu sia loba teuing kena. Tinu hotmik. Nyokotin nu ieu teh nyokotin nu papan, dikurangan. Pasirna sakumaha? 5 arko. Hah? 5 arko. 5 arko? Sabal. Berarti dikurangan. Tadi cek konsultan aku kudu opat. Ya Kang 5. Wah, sia enggak bohong, enggak aing sia. Aduh sia. Sia, semena dikurangan. Ya kan, Pak? Harusnya 4 kan kata Bapak. Cekeneh baraha? 5 ngurangan sia tinu semen sia. Ayo. Ayeuna upah sabar upah. Duka, Pak, da teu acan. Hah? Bapak kan ada perjanjian kerjanya. Teu aya abdi. Bapak dimasukin BPJS nggak? Duka, pada abdi mah sabar neme 4 hari. Bapak tahu upahnya berapa? Tahu. Kan sudah ada dalam kontraknya. Berarti asuransinya nggak dibayarkan. Mungkin nanti yang ngurus yang di. Nggak bisa, yang bertanggung jawab perusahaan Bapak. Iya. Berarti tadi asuransi ke. Supaya masalah eta mah abdi mah. Enggak. Gini, seluruh proyek di pemerintah itu di dalamnya pegawainya, buruhnya itu harus mendapat pelindungan asuransi ketenagakerjaan selama kontrak. Dinilai kontraknya kan termasuk ada pelindungan buat asuransi kan, berarti tidak dibayarkan. Rulesnya dari Pemprov Jabar gitu ya. Mau tender nih Pak, kami aja misalnya yang ngeberesin gitu boleh. Tapi ada rulesnya kayak tadi tuh, kontrak harus jelas. Upah yang akan didapat berapa, terus harus dijamin juga BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatannya gitu dan segala macamnya sudah ada syaratnya. Lu mau ngerjain project gua oke boleh, tapi ada syaratnya nih. Gitu kan, dimana harus menguntungkan para pekerjanya gitu. Jadi nggak bisa dikibulin di akhirnya gitu. Di awal tuh ada kontrak yang mengikat gitu. Nah tadi ditanya nggak tahu bayar berapa lah. Itu harusnya diumumin di awal gitu. Sekian hari proyek nanti Bapak akan dibayar sekian gitu. Asuransi Bapak sekian dah gitu. Itu udah ngaco tuh ya. Terus yang masalah bergelenjer nggak disediain papan. Kalau ditanya harganya berapa sih papan? 40.000 paling Pak. Ya udah beliin 40.000 nggak dibeli. Iya, ya mungkin butuh sekitar 10-20 gitu kan untuk ngeratain itu kena tuh ya. Terus tadi ngakalin kalau nggak salah tuh harusnya 1/4 kalau dari konsultannya tuh. 1 semen 4 pasir, ini diakalin jadi 1 semen 5 pasir gitu, dimana semennya berarti bisa dipangkas dan segala macam. Tuh mungkin bisa nggak usah turun ke lapangan gitu, selama yang disuruh turunnya nanti bisa setransparan ini gitu. Tapi kan ya faktanya mungkin belum bisa seberani dan setransparan ini gitu. Jadi ya wayahna sekarang harus turun dulu gitu kepalanya langsung untuk ngeramasin semuanya gitu. Iya, atau kan mungkin sembari lewat mumpung ada pengerjaan jadi sekalian dicek gitu sekalian ya. Sekalian crosscheck dan ketemu aja ya. Nah ini komenan nih dari Rahman ya. Nah ini yang dimaksud sama Kang Deddy tuh rakyat juga kadang sama kayak pejabat yang suka korupsi. Ya ini contohnya. Yang menariknya nih ada Bapak Epuji ya seperti yang komen. Yang harus Bapak tanya silakan ke manajemen untuk hal semacam itu. Yang di bawah taunya saya kerja gitu. Enggak gitu konsepnya, ini enggak pernah turun ya sepertinya. Nih dibenerin sama dijawab sama Viodi. Itu cross check namanya Kak. Kalau tanya ke manajemen ya sesuai kertas. Di lapangan banyak disunat. Tuh lihat butuhnya aja ketakutan burunya aja ketakutan ditanya ya, bukan takut sama Kang Deddy. Takut jawabnya tidak sama dengan di kertas, nanti dimarahin bosnya, dipecat dia. Iya, justru kenapa dia berani turun dan nge-cross check? Karena apa? Data di kertasnya udah dapet gitu. Karena itu
diserahkan ketika deal-dealan di awal sekian, nanti mau nyerap pekerja sekian, bayarannya sekian, terus menjaga kualitas sekian. Kan itu teh sebelum deal-dealan tender teh ada begitu-begitunya. Nanti teh dipertimbangkan nih mana nih yang paling optimal nih gitu. Puji siamah Puji riwe, jangan-jangan ini geng-gengan ini orang lapangan yang suka nyunat nih. Biar aing mah. Kasih next ya. Cus. Nih yo, ini juga manfaat gubernur turun langsung ke lapangan ya, walau dikritik oleh beberapa elit nih ya. Saat Kang Deddy ke Karawang, ada para petani yang mengeluhkan sawahnya kekurangan air karena alirannya tertutup oleh perumahan. Wah, ceki. Ya, sip. Ini wong Indramayu. Betul. Kuli beburuh tani di Karawang dapat 20 tahun. 20 tahun. Dari tahun 98. Garap tanah orang. Ya. Ya kan? Kemudian sawahnya sawah punya siapa? Pak Julius. Sekarang udah panen belum? Udah, Pak. Masalahnya di sini saluran airnya ketutup oleh perumahan-perumahan. Betul. Ya kan? Juga kekeringan, Pak. Kekeringan padahal sungainya ada. Betul. Sungai apa? Sungai Kalimalang. Sungai Kalimalang. Biar kalinya nggak malang lagi, biar mujur. Betul. Nanti sekarang saya kirim alat berat. Ya. Kita bersihkan, tapi nanti para petaninya ikut bakti. Ya. Betul. Bareng ya. Nanti kita keruk. Iya, siap. Nanti saluran airnya dirojok. Iya. Biar keluar airnya. Biar lancar. Lancar semua. Sip, Bapak Aing. Bapak Aing opo? Di Indramayu. Di Indramayu sawahna lega kurangan ka dieu. Oh, sawah lega gorang, Pak. Dipu, Pak, di Indramayu dipu. Wah, iya. Ya. Halo, langsung manfaatnya ini kalau turun langsung. Apalagi Kang Deddy kan punya perhatian khusus untuk pekerja-pekerja informal ya. Terutama petani. Wah, petani ada permasalahan langsung diprioritasin itu. Manfaat turun langsung teh ini. Yang tadi banyak manfaatnya. Udah lebih baik turun langsung daripada ngejedog wae di ruang ber-AC riweuh, nggak tahu kondisi lapangan anjir. Nih yo, ini juga pas banget tayang di Kang Deddy ini ya, yang momen sawah tadi ya, langsung nggak pakai gimmick gitu ya. Soalnya kalau video tadi sekedar cuplikan video bisa banget diserang, itu mah ngomong doang, datangnya belum tentu gitu kan barangnya nih. Kita lihat ya ceki-ceki. Play. Aing kereta harus dikirim can nanti kereta. Encan kamari kayak survei doang. Ayeuna kudu dikirim ku aing tita. Beres. Siap. Jadi nu ayeuna ieu heula. Siap. Di ditu, Pak, di ditu. Pokona kumaha didinya. Kan ayeuna dikirim alat berat ya ayeuna ya. Ya kan, ke dikontak ya langsung dikirim alat berat ayeuna. Ya kan? Mimitin nanti ditu. Engke lamun aya mentok-mentok nu nyarekan saya turun. Siap. Udah sekarang dikirim dulu alat berat nih. Pengerjaan dari mana terserah, silakan ke Bapak Topi Koboy ini penanggung jawab di sini kan. Nanti begitu beresin ada yang ngomelin, yang dimaksud ada yang ngomelin mungkin dari pihak perumahan atau apapun itu. Kasih tahu nanti gue yang turun katanya tuh. Ya ini membantu terus ngebadanin juga kalau misalkan ada pihak-pihak yang secara power lebih besar gitu kan, dibadanin juga sama Kang Deddy. Bongkar ini kawaninya. Jeung saya tungguan. Mungkin tungguan bareng jeung gubernur. Bangunan teu meunang ngaruksak ekosistem pertanian. Itu betul. Geus ayeuna mah ditungguan ku gubernur. Oh, nyawa tinggal itu, Pak. Karuksak. Satelit eta. 1 kali 24 jam dah. Padahal lurahna geus beunghar nyawa. Oh, ini Pak Lurah. Amin. Makanya ulah kawin wae. Beda. Tani di dia, tani di Purwakarta oge. Ento hiji. Tani di Purwakarta oge, boga kolam renang. Jangan enak Pak Diking ke telepon. Kirim alat berat. Lamun engke ti ditu hararese, nya lurah geus nyewa alat berat di dieu bae. Saya nu bayar. Nah, siap baik itu mah. Itu berarti menan itu heula, Pak. Lamun ti ditu hararese nya. Gagal. Bae mau da loba alat berat mah. Nya. Bae sini mah di dieu Pak. Iya Pak utama ieu. Di mana urang bongkar sikat wae ieu mah. Di dieu heula. Kira-kira ngaganggu petani mah. Nya geus di dieu engke urang ieukeun. Siap. Beres. Urang yang TikTok. Naon di wae sia mah? Dipoto deui da. Aing mah biasa di TikTok. Pamajikan. Geus. Kopi, Pak. Kopi wae sia mah. Ya. Si Ray urang ngirimkeun. Alat beratna jenisna naon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang Pak Gubernur. Ya, luar biasa. Isuk-isuk geus aya di lokasi. Woi, Pak Gubernur. Kuat kalau Pak Aing mah. Lurahna teh gubernur saya. Nah, saya teh ajudan saya sedang nyiapkeun. Cirai. Ayeuna butuh alat berat naon? Beko. Beko ukuran sabaraha? PC 75. Cek dia, Pak. Terus naon deui? Jeung eta beko nu gede. Rai, kirim beko PC 75 ka dieu ka Karawang Barat nya. Terus jeung naon deui? PC 200. Jeung PC 200, dua ya? Dua. PC 75 hiji, PC 200 hiji, 200 hiji. Nya. Engke jeung lurah eta biasa. Lurah Wadas nya. Apal aya nomor nawa lurah Wadas? Engke bentak kasih Aulia. Ya, solarna. Wah, aing kabeh ditanggung. Kirim. Kurang ditanggung kabeh. Gila Kirim. Oke. Ya, siap, Pak Gubernur tuh. Gila, alat dipinjemin ya enggak? Solar dikasih gitu. Warga mah bantu tenaga aja sok gitu kan, dikeruk lagi gitu sungai yang sudah mendangkal, yang tertutup perumahan tuh. Kurang enak apa gitu. Makanya kan disorot terus, diserang terus gitu. Karena yang gini-gini bikin popularitas naik nih. Terus yang sana-sana tidak suka nih kalau ada yang popularitasnya naik gitu. Riuh aing mah iro. Ya udah aja Santuy People. Segini dulu aja update today. Nanti besok kita ceki-ceki lagi di persosmedan lagi sedang rame apa ya. Sementara segini dulu sambil menunggu kelanjutannya besok ada apa, kita menuju ke setting di Super Thanks. Blucur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks dari 2 video kemarin ada totalnya 3 ya. Kita bacain dulu. Yang pertama ada dari Brilianoka. Iya. Selain pemerintah yang berkualitas, rakyat juga butuh oposisi yang berkualitas. Betul. Supaya kritik serangnya berkualitas, nggak ecek-ecek cuma bisa nyebar hoak doang, nggak kayak iya kritik oke, yang penting secara kualitas gitu, nggak sembarangan diduga korupsi gitu. Nextnya Saninata, para pembenci KDM mulai hilang akal ya, tuduhannya makin di luar nulur ya. Mudah-mudahan aja semua tuduhan itu berbalik kepada mereka. Mereka para pembenci. Kadang orang baik selalu dapat karma baik. Disuruh berbalik. Oke, next ya. Ada dari Garuda Kenzi Raffles. Buat seluruh keluarga pejabat sekarang, mending diem anteng deh, kagak usah belagu ya. Kalau duit kalian kagak halal 100% halal ya, mending diem daripada rakyat bertindak lagi gitu ya. Buat Pak Aryan, Anda dalam pantauan ya. Iya, mana KPK mantau juga lagi kan. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang si Abu yang keenakan, takut yang baru bangun, dua tapi bangkok. Ciao dulu dan ciao.